Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Morgis Aritrianti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyumas, kelas 07047A2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang modul 1.1.A8, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Bahwa inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah: yang pertama, pendidikan adalah mendidik dan mengajar. Mengajar adalah memberikan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak, lahir dan batin. Sedangkan mendidik adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. 2. Dalam mendidik harus disesuaikan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga kita bisa membekali mereka untuk menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. 3. Pendidikan harus berpihak pada anak, di mana anak sebagai subjek dalam pembelajaran. 4. Maksud dari pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam modul ini, ada 3 hal yang ditanyakan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya, yang pertama, masih mendominasi pembelajaran di kelas atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Kedua, fokus pembelajaran adalah materi, dan anak mendapatkan nilai yang bagus. Tercapainya kriteria ketuntasan minimal. Ketiga, tidak memahami karakteristik anak. Padahal setiap anak itu pasti mempunyai potensi dan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak bisa kita sebagai guru menuntut agar anak pintar dalam segala hal. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Guru sebagai pamong yang bertugas menuntun dan memberi media yang tepat bagi tumbuh dan kembang anak sesuai dengan kodratnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang berpihak pada murid. Misalkan dengan menggunakan berbagai permainan interaktif ataupun bermain peran. Karena sejatinya kodrat anak adalah bermain. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu anak mempunyai kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Yang ketiga adalah, saya akan mendidik dan mengajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya akan merancang pembelajaran yang sesuai dengan alam dan lingkungan sekitar. Saya juga akan merancang pembelajaran yang sesuai dengan zamannya, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi
yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak zaman sekarang. Yang keempat, saya akan mengembangkan pendidikan karakter yang disesuaikan dengan konteks sosial budaya lokal agar dapat menumbuhkan budi pekerti dan laku anak yang baik. Misalkan dengan menerapkan budaya Jawa ngapu rancang, yaitu menyilangkan tangan di depan dan menundukkan kepala sambil tersenyum dan menyapa. Juga membiasakan untuk membungkukkan badan ketika lewat di depan guru atau orang yang lebih tua. Jadi, kita sebagai guru harus menerapkan pembelajaran yang bisa menuntun, bukan menuntut. Demikian tadi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.